Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ani. Bagaimana kabarnya, Bu Ana? Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat selalu, Pak. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Luar biasa, Bu. Bu, sebelum kita melakukan coaching sebagai pembuka, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Boleh ya, Bu Ana ya? Tentu saja boleh, Pak. Monggo. Ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching Ya, hari ini, coach dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum ya, Bu? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Seperti itu ya, Bu ya. oh iya, Pak. Saya akan mencoba menerapkan semua itu. Ya, jangan lupa ya Bu, tentu harus sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap, Pak. Ya, kita ke pertanyaan pertama ya Bu. Saya tanyakan kepada Ibu adalah yang pertama, kompetensi kucing apa yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kita hari ini Bu Ana? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, present, mendengarkan aktif dan Ya, memberikan pertanyaan berbobot, Pak. ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada observasi kali ini Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator mana yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Tentunya saya ingin kuci saya ini, Pak, bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baik Bu Ana. Terima kasih ya Bu. Demikian pra observasi dari saya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching kepada Kuci. Semoga berhasil ya Bu Ana ya. Terima kasih Bu Ya, Pak Ana. Ani, terima kasih juga. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nana. Selamat siang, Bu Nurul. Siang, Bu Nana. Bagaimana ya kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah kalau begitu. Hari ini kita akan ngobrol banyak ya, Bu. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Bu Nurul bisa? Ya, Bu, saya bisa. Saya perhatikan akhir-akhir ini ketika jam istirahat, saat berkumpul di ruang guru, Bu Nurul kelihatan murung dan kurang bersemangat. Ada apa ya, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, saya memang perlu seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sebelumnya, Bu, sudah bersedia membantu. Oh, begitu. Jadi, apa nih tujuan dari pertemuan ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Selain itu, apa ada lagi, Bu? Begini Bu Nana, sebenarnya saya ada permasalahan yang cukup berat. Namun ya tidak berat sih, dikatakan ringan ya cukup berat juga. Yang membuat hati saya itu galau Bu, yaitu apa? Bagaimana cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa saya kelas 2 Bu. Saya sudah berupaya untuk mengimplementasikannya, namun hasilnya belum maksimal Bu. Katakanlah menurut saya itu kan pembelajaran berdiferensiasi menarik, namun saya praktekkan belum bisa maksimal hasilnya.
Begitu ya Bu. Kira-kira ukuran keberhasilan dalam pertemuan ini apa ya? Ukuran keberhasilan saya yang saya harapkan yaitu siswa saya bisa merasa nyaman dalam belajar, Bu. Terus adanya peningkatan keterampilan siswa saya, adanya kesuksesan belajar dengan siswa, dan siswa saya juga mampu merefleksikan diri kemampuannya mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Oh begitu. Dari skala 1 hingga 10, di mana ya posisi Bu Nurul sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Mungkin saya di posisi 5 sampai 6, Bu. Apa kekuatan Bu Nurul mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki adalah dengan mempersiapkan metode maupun media pembelajaran yang bervariatif, menarik, sehingga siswa bisa merasa tertantang untuk belajar. Bisa menjembatani kesenjangan belajar antara siswa yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Dan juga beberapa siswa, tentu kan ada yang memahami materi dalam bentuk audio ataupun visual maupun kinestetik. Kekuatan saya ada di situ, Bu. Apakah hambatan yang mungkin dapat menghalangi Bu Nurul meraih tujuan tersebut? Tentu ada, Bu. Ada beberapa hambatan yang terkait dengan meraih tujuan ini. Yang itu yang pertama adalah faktor waktu. Di mana pembelajaran berdiferensiasi itu kan cara yang menyenangkan untuk mengajar. Namun hampir bisa dipastikan saya sebagai guru itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk fokus pada siswa setiap individu. Yang pertama faktor waktu. Yang kedua hambatannya adalah tekanan tinggi, di mana implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini melibatkan banyak proses. Terus juga mulai dari penilaian hingga penilaian berlanjutan, mulai juga perencanaan konten hingga proses pengajarannya, Bu. Hal itu tentu sangat membuat saya kewalahan. Selain itu juga harus melayani banyak siswa, baik secara individu maupun kelompok. Itu hambatan yang kedua. Hambatan yang ketiga adalah membutuhkan biaya yang cukup tinggi, Bu. Untuk memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi, sekolah harus memiliki akses sumber daya dan bahan ajar yang mendukung pembelajaran setiap siswanya. Mungkin itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apa mungkin ada solusi dari semua itu, Bu Nurul? Solusi yang bisa saya lakukan, yang pertama adalah dengan cara mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi maupun dalam kontennya, proses maupun produk dalam modul belajar, Bu, atau RPP, sehingga dalam proses KBM berjalan lancar. Kalau di RPP sudah saya persiapkan, itu dalam pembelajaran di kelas saya mudah, seperti itu. Lanjutnya yang kedua, saya selalu memperhatikan kompetensi emosional sosial anak untuk mempermudah dalam memberi pelayanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, minatnya, bakat dan profil belajar siswa saya. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah yang bisa saya pakai untuk proses pembelajaran, Bu, seperti LCD, laptop, mic recorder dan yang lainnya. Solusinya mungkin itu dulu, Bu, yang bisa saya tawarkan. Oh begitu ya. Terus rencana Bu Nurul dalam mencapai tujuan itu apa ya? Rencana saya yaitu menjadikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa di kelas, Bu. Lalu mungkin adakah prioritas utama dalam hal itu? Ada, Bu. Yang menjadi prioritas saya adalah saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid saya sesuai dengan bakat, minat, dan profil belajarnya. Sehingga siswa saya merasa nyaman dalam belajarnya. Terus siswa saya lebih terampil, siswa saya bisa merefleksikan pembelajaran mulai dari awal hingga akhir yang telah dipelajari pada saat itu, Bu. Terus bagaimana jangka waktunya, Bu? Mungkin dalam minggu ini akan saya praktekkan pembelajaran berdiferensiasi dengan murid saya, Bu. Terus komitmen Bu Nurul terhadap rencana aksi ini apa?
Komitmen saya yaitu saya akan secara konsisten berusaha untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya sehingga kebutuhan murid saya bisa terpenuhi dengan baik. Lantas, siapa saja ya yang dapat membantu Bu Nurul dalam menjaga komitmen itu? Yang bisa membantu saya yaitu teman, rekan sejawat, dan juga siswa, Bu. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Ini kan saya berusaha untuk mempraktekkan, terus nanti setelah saya praktekkan kan tentu saya bisa menilai hasil dari praktek pembelajaran ini, sehingga saya hasil dari yang saya praktekkan ini nanti ingin saya sampaikan ke kalian jenengan, Bu. Kita coaching bersama mungkin 1 atau 2 minggu yang akan datang gimana? Baik, Bu, nggak apa-apa. Sekarang, bagaimana nih perasaan Bu Nurul sekarang? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang, lega, karena apa? Permasalahan yang saya hadapi saat ini sudah menemukan solusi. Seperti itu Bu. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Ya, terima kasih ya Bu sudah membantu saya dalam coaching ini, dan saya berharap atas bantuan panjenengan ini di coaching yang akan datang bisa bertemu lagi ya Bu. Sama-sama Bu Nurul, saya pun ikut senang bisa membantu Bu Nurul. Ya, terima kasih ya Bu. Sampai jumpa di coaching selanjutnya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Anik. Kita berjumpa lagi ya Bu ya. Iya Pak. Bu Ana tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Nurul sebagai coachingnya. Iya Pak, alhamdulillah tadi sudah terlaksana coachingnya. Ya. Nah sebelum kegiatan penutup ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ana ya Bu ya. Nanti silahkan dijawab. Oh iya Pak, silahkan. Yang pertama Bu, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci, menceritakan permasalahan, dan dapat menemukan solusi-solusinya, Pak. Ya. Begitu ya Bu ya. Saya sebagai observer akan menyampaikan catatan hasil observasi saya tentang pelaksanaan coaching tadi ya Bu ya. Pelaksanaan coaching tadi yang sudah berjalan dengan baik Bu. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Ana juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Puji, yaitu Bu Nurul, sehingga Bu Nurul bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian Bu Ana juga sudah melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching, seperti itu Bu Ana. Wah, alhamdulillah Pak, kalau sudah sesuai dengan itu semuanya. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ana kembangkan dalam proses coaching tadi Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu cara memahami proses alur Tirta lebih dalam lagi Pak, sehingga saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi. Ya, begitu ya Bu ya. Semoga apa yang Bu Ana harapkan bisa terwujud dan bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ana ya. Demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga observasi kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Iya Pak, amin. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Anik.